Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Kami dari kelompok 9 ingin berdiskusi yang bertemakan hak asasi manusia dalam Pancasila. Saya Yasmin Najwatria Azura, NIM 0801231025 dari kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan teman saya yang bernama Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Lubis, NIM 0801231014, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, IKM 1, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Tahu nggak sih, pembulian sudah sering terjadi di dunia perkuliahan? Iya, pembulian merupakan dari pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? A few moments later. By the way, pengertian HAM itu apa sih? Pengertian HAM. Menurut Profesor Dorji Darmodiharjo, HAM merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara umum, HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi aku belum tahu nih Sal, apa sih itu macam-macam HAM? Oh, macam-macam HAM itu terbagi menjadi 6. Terus yang pertama itu hak asasi pribadi, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Terus yang kedua, hak asasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, berkumpul dan berserikat, serta kebebasan mendirikan partai politik. Terus yang ketiga itu hak asasi ekonomi, seperti kebebasan memilih pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan. Terus yang keempat, hak asasi hukum, seperti mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, berprestasi dalam kebudayaan. Terus yang keenam, hak asasi dalam tata cara, peradilan, dan perundangan. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Terus ciri-ciri HAM itu seperti apa sih? Ciri-ciri HAM terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hakiki. Maksudnya HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua yaitu universal. Maksudnya HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, maupun perbedaan lainnya.
Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada yang lain selama manusia itu masih hidup. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, maupun sosial dan budaya. Nah, Sal, aku tuh belum ngerti banget sama kewajiban asasi manusia. Boleh jelasin nggak? Oh gitu. Terus kewajiban asasi manusia itu adalah pengertian dari kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kewajiban Asasi Manusia. Nah, Sal, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia itu apa sih? Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan kesenjangan sosial. Oh, jadi gitu ya. Ya. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami yaitu hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah A. Hak-hak asasi pribadi, B. Hak-hak asasi ekonomi, C. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, D. Hak-hak asasi politik, E. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, F. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Sekian dari kesimpulan diskusi kami. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari tema. Sekian dari hasil diskusi kami. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari materi yang kami paparkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai Berjumpa jumpa kembali.